Terus gue bilang ya udah ya, gue pergi karena lu yang minta. Gue buka pintu, ditarik. Tuh kan, kalau gue nggak punya apa-apa, lu ninggalin gue. Lah emang dari dulu lu punya apa? Gue gak ninggalin, gue tuh pergi karena lu yang minta, gue bilang gitu. Akhirnya gue ditarik, dikunci. Lu udah lah, lu jangan ngelawan mulu, jerak-jerak udah terjadi. Dipukulin. Kan banyak orang yang masih menganggap bahwa kalau datang ke psikolog tuh takut dikira lu nggak waras, lu sakit jiwa gitu. Lu waktu itu momennya ada mengalami fase itu dulu nggak sampai akhirnya lu berani? Sobat Nadir, kembali lagi bersama saya Reno Fenadi di Nadir Podcast, sebuah podcast yang membicarakan tentang perjuangan seseorang, titik terendah, kesendirian, dan juga kejadian-kejadian tidak mudah yang terjadi dalam hidup tamu-tamu yang datang ke sini. Karena di Nadir Podcast semua bisa diobrolin aja. Itu dia. Dan juga kami mengucapkan terima kasih tentu saja untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa karena atas support dari Kaukus Keswa dan Nadir Podcast ini berkolaborasi sehingga kita bisa hadir di sini menemani Sobat Nadir semua yang sudah mengeklik video ini. Dan di episode kali ini Sobat Nadir kita akan ngobrol dengan salah satu teman saya. Ini adalah seorang stand up comedian wanita yang punya cerita sangat, kalau saya dengar ceritanya, karena kebetulan teman ya, jadi udah sedikit banyak dengar cerita itu. Mungkin kalau dibalik posisi saya yang ada dia, saya tidak akan kuat berhijab karena saya tidak muslim. Mega Salsabila. Apa kabar Bang Reno? Sehat dong, Mega sehat ya? Alhamdulillah. Tapi benar kan, kalau gue di posisi lu, gue gak akan kuat berhijab, Meg. Iya kan, lu kan Katolik. Iya kan. Iya. Masa lu mau berhijab, suster lu? Tapi Mega ini kita terakhir ketemu udah lama ya. Oh, acara Kaukus buka bersama ya. Bersama Ramadan kemarin. Iya. Mega ini Sobat Nadir sudah pernah menjadi narasumber di. Oh ya, kita kasih tahu juga karena Kaukus itu kita rutin bikin talk show mental health di Perpusnas itu sebulan sekali. Kapannya itu silakan aja follow Instagramnya Kaukus Keswa. Nah, Mega ini sudah pernah menjadi salah satu narasumber. Betul. Dan gue tuh selalu berusaha mengajak Mega untuk share ceritanya karena lu tuh perjalanan hidupnya Meg gak ada yang menarik tau Bang. Lah, karena kan lu yang ngalamin. Mengulur. Lu tuh kalau dilihat nih ya dari yang perjalanan Mega ini, tinggal lu ikut lomba kontes dangdut aja lu menang, Mas. Udah punya banyak cerita sedih. Iya. Pasti menang ya. Iya. Tapi suara gue gak merdu. Gak apa-apa, kan gak penting merdu di situ mah. Tapi di mic ini merdu loh suara gue. Keren ya? Iya. Mic-nya studio apa namanya? Pod mic. Cun As itu keren mic-nya. Gue juga suaranya jadi keren loh di sini. Iya. Kayak kalau malam-malam denger, halo Meg, lagi ngapain? Kalau kita teleponan suaranya kan jadi. Iya, yang ngebas gitu. Iya kan? Nyaman di telinga loh. Nyaman di telinga. Hati-hati kalau orang-orang yang bagus suara di video atau di telepon gitu ya, mukanya rusak kayak gue biasa. Meg, gimana Meg? Akhir-akhir gue akan buka dengan pertanyaan. Akhir-akhir ini gimana hidup lu? Semuanya berjalan baik-baikkah atau ada apa akhir-akhir ini? Harus baik-baik aja. Harus baik-baik aja ya. Terakhir itu gue dapat kabar lu punya podcast jalan juga. Alhamdulillah. Ya kan? Ada 2 podcast malahan ya. Sekarang ada baru lagi. Keren. Terus sama tentang mental juga. Oh iya. Namanya Psikolog. Live ketawa kan maksudnya? Iya, ketawa. Bukan lauk LAUK kan? Oh bukan. Ikan dong lauk. Ikan lauk ya. Keren tuh Psikolive. Iya. Keren. Gue terinspirasi dari curhat via WhatsApp. Oh iya. Nah mungkin Sobat Nadir yang gak tahu, jadi ceritain dulu curhat via WhatsApp itu apa? Curhat via WhatsApp itu gue buka jasa curhat online, tapi berbayar. Tuh. Melalui WhatsApp. Ih, keren. Jadi orang kalau mau curhat ke lu bayar. Bayar. Berapa per berapa lama?
dari 100.000 sampai 300.000 per jam. Wow. Dan itu ternyata banyak ya, Mek ya? Banyak bang. Artinya banyak orang yang pengen share cerita. Banyak orang yang butuh didengar bang. Dan dia nggak tahu harus bercerita sama siapa gitu. Karena mau curhat di DPR nggak mungkin denger kan? Kapan sih DPR dengerin suara kita? Iya kan, iya kan. Iya. Ya bersuara aja lu, kita mah bodo amat di dalam adem. Tapi kemarin DPR bersuara gara-gara program KDM yang di barak Oh anak-anak. iya. Kenapa baru sekarang lu ngomong gitu? Dan yang ngomong cuma PDIP ya kalau walk out dari DPRD Jawa Barat. Oke, nah itu menarik tuh. Konten lu punya menyediakan bisa dibilang jasa layanan nggak ya? Bisa Bisa karena orang dibilang. umum bisa datang. Bisa melakukan telepon. Bisa. Dan itu berjalan berapa lama, Mek? Dari 2022 gua jalan ini. Oh iya. Iya. Wow, 3 tahun masih berjalan sekarang. Sekarang udah ganti di Psikolab itu. Oh, nah mungkin banyak pasti kan dari 3 tahun perjalanan itu cerita-cerita yang menarik ya. Banget. Yang bisa lu share tanpa nyebut namanya lah misalnya. Apa cerita, ada orang cerita tentang apa? Banyak banget. Biasanya tuh orang tuh cerita tentang keluarga, tentang rumah tangga, sama pekerjaan. Iya sih. Tapi itu gue jadi banyak bersyukur lah kalau jadi pendengar tuh bang. Karena gue ngerasa hidup gue udah berat banget. Ternyata Iya. banyak yang lebih berat anjir. Dan itu lu tahu ketika lu buka itu ya. Iya. Oh iya, menarik lagi tuh. Apa yang menurut lu 3 kejadian deh yang menurut lu kayak lebih berat nih dari gue gitu. Ada jadi cewek anak pertama. Dia cerita kalau ibu bapaknya tuh cerai tapi dia punya adik 5. Wow, oke. Jadi adiknya masih kecil-kecil, ibunya kerja, bapaknya nggak tahu kemana. Waduh. Jadi dia harus jadi ibu dan bapak buat adik-adiknya. Iya. Karena nyokapnya merantau, cari kerja, cari duit. Beda kota. Iya, merantau. Wah, gila. Jadi terus pas dia nikah, dia cari bapaknya lah karena dia perempuan kan, dia cari bapaknya untuk jadi wali nikah. Iya, wali nikah ya. Bapaknya ada ketemu, tapi Terus? minta transaksional bang. Anjir. Anjir, dia mau nikah harus bayar bapaknya supaya jadi wali. Kata gua undang wali aja. Iya. Wali beneran. Bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Iya. Sampai akhirnya dia dinikahin sama adiknya bokapnya. Oh, karena budget lebih murah. Karena sukarela. Oh, sukarela. Terus dia nggak mau gila, punya ya. anak gara-gara itu. Karena dia udah terlalu lelah untuk jadi orang tua bagi adik-adiknya. Dan jadi masalah setelah rumah tangga. Karena Iya. suaminya mau punya anak, dianya nggak mau gitu. Aduh, Berat banget kata gue. Berat banget gue. Nggak bisa ngebayangin sih gue. Wah, Jadi gila. Di satu sisi lu sudah melalui hal yang berat ketika lu belum menikah. Terus kan ya salah satu titik perubahan manusia kan ketika menikah ya, makanya biasanya kan Betul. menjadi ya seenggaknya walaupun nggak lebih baik tapi dia bisa merencanakan secara absolut hidup dia gitu ya nggak sih ketika dia menikah kan. Ini setelah menikah malah menghadapi kejadian kayak gitu kan. Iya, Gila betul. sih. Wah, anjir. Umur berapa tuh ceweknya? Masih Gen Z 23-an umur. Anjir. Gila ya orang. Wah, Berat bang. anjir gimana ya? Gue aja kan kalau curhat via WhatsApp tuh biasanya gue nggak pernah ngasih solusi. Gue Ya. cuma bercanda-bercanda. Itu gue sampai bingung mau ngebercandainnya. Buset, berat banget lu hidup lu. Sambil nangis lagi dia pasti. Nangis bang. Anjing pedih banget. Itu sebenarnya pedih banget dengerin ceritanya, baru bagian itu aja udah kebayang susahnya ngejalanin. Iya, karena dia ngerawat adik-adiknya, nganterin dia pagi masak buat makan adik-adiknya, habis disuapin diantar sekolah benar-benar kayak ibu. Iya. Aduh, gila. Dari di SMP dia udah kayak gitu. Hah? Udah ngejagain adik-adiknya. Karena menurut gua nih bapaknya sih yang Iya iyalah. bapaknya kemana ini gitu. Itu jadi nerima job wali-wali nikah kan. Berbayar ya. Enggak, kok bisa ya ada seorang bapak ketika anaknya datang udah lama putus kontak, anak cewek loh, datang ke bapaknya minta jadi wali nikah, kok minta duit kek. Gue juga nggak habis pikir. Menurut gue itu orang-orang yang emang dari awalnya tuh dia nggak siap menikah, nggak siap punya anak. Seenggak siap punya anak, seenggak siap nikah, enggak lu terus minta duit ke anak lu untuk jadi wali nikah anak lu, Mek, kayak
Kan biasanya orang-orang kayak gitu berpikir kalau anak tuh investasi, Bang. Wah, anjing. Orang miskin pasti ya. Iya kan? Iya, sorry itu saya. Iya kan? Pasti kan ketika gue juga bukan dari orang kaya banget, tapi mostly kita tahu lah bahwa ketika banyak orang tua yang tadi menganggap anak investasi. Tapi investasinya aneh. Kalau investasi kan lu harus nanam saham dulu nih, Iya. baru lu ngambilin bunganya kan. Ini lu nggak nanam sahamnya tapi pengen bunganya Nah, semua itu gitu. kayak, Aneh. wah gila, jahat banget sih. Itu Nggak habis thinking. itu kayak nggak ada dalam list bisa terjadi di dunia ini deh kayaknya ya. Kok bisa? Tapi ada, benar, Iya, dan itu anjir. nyata. Anjir, kayak Dia udah bolak-balik ke psikolog, udah bolak-balik psikiater, minum obat, gitu-gitu. Saking depresinya mungkin ya. dia profesinya kantoran atau usaha juga gitu atau Akhirnya dia kerja kantoran. wow, siapapun lu, mudah-mudahan semua sudah menjadi lebih baik ya sekarang ya. Gila Amin, tuh amin, Yesus. Aduh. Mungkin Sobat Nadir juga ada juga yang ngalamin fase kayak gitu. Pasti ada, tapi dia nggak tahu aja, nggak Iya. ke-expose aja. Nah, dengan mega cerita barusan itu kan jadi kamu tahu Sobat Nadir bahwa kamu nggak sendirian gitu. Ada juga kok orang yang hidupnya juga luar biasa berat. Itu satu. Yang kedua ada ini, tapi dia nggak pernah marah sih kalau gue ceritain. Yang penting jangan sebut nama. Dia tuh mau cerai sama istrinya. Ini cowok nih. Oke. Mau cerai sama istrinya karena istrinya ketahuan selingkuh. Oke. Terus gue tanya, lu tahu nggak alasan dia selingkuh? Biasanya kan suka ada alibi kan. Alasannya karena punya dia kecil. Terus dia kan nanya solusinya apa, ya gue nggak tahu, kata gue. Gimana ya lu cari istri yang seporsi lu lah gitu. Aduh, tapi konkret, alasannya konkret gitu ya. Iya, jadi dia selingkuh memang. Tidak terpuaskan secara batiniah gitu. Iya. Ya konkret alasannya gitu, kayak Sesuatu yang nggak bisa lu tahan maksudnya. Iya. Logis gitu, logis walaupun nggak bisa dibenarkan ya, tapi alasannya valid gitu. Alasannya, wah ya iya sih, berat juga ya, gimana ya. Singkong. Tapi dia udah pernah mencoba diobrolin Iya. gitu sama dia juga punya usaha-usaha seperti beli-beli apa Iya, gitu. Tapi tetap nggak bisa, udah sama selingkuhannya. Aduh. Terus akhirnya cerai. Belum, waktu kemarin tuh masih proses. masih kepengen kekeh gitu. Dan si cowok ini masih sayang lah ya sama istrinya ya. Sayang banget, dia ngakunya sih sayang banget. Wah, itu juga berat tuh, menjalani hubungan yang tidak indah dari sisi batiniah tuh juga berat tuh. Iya, gue juga jadi. Kok gue tahu ya? Lu udah Kan gue pernah? belum nikah. Kan gue belum tahu, kok gue tahu ya soalnya. Ya, oke lah. Googling. Ya kan, untuk lu yang sudah pernah menikah itu kan penting ya, Mek ya. Iya dong. Kayak maksudnya, ya teman-teman gue yang udah menikah juga curhat cerita juga itu hal yang penting kok gitu. Kita nggak usah memungkiri itu. Gitu. Betul. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu ada anak cewek juga, dia kerja di luar negeri. Tapi selama dia sekolah sampai dia masuk yayasan untuk kerja di luar negeri itu ibunya yang ngebiayain segala macam. Bapaknya hidup tapi nggak berfungsi aja gitu. Kayak ada tapi nggak ada gitu. Bapak lobet emang nggak berfungsi. Terus singkat cerita pas dia udah kerja di luar negeri punya penghasilan yang gede, ibunya meninggal. Dan bapaknya selalu meminta bulanan yang gede. Gitulah. Bukan soal gede tapi minta terus, itu kan yang. Iya, betul. Ya banyak yang bilang kan, katanya ada teman gue, sahabat gue bilang, dia kan ya ketika udah lumayan finansial lumayan membaik, dia tuh sering ngasih ke orang tuanya gitu. Sampai suatu saat bapaknya tuh bilang, kamu tuh nggak usah mikirin orang tua tuh ya, dia bokapnya ngomong ke dia, teman gue ini cowok juga, papa tuh udah nyiapin untuk papa dan mama masa tua. Tapi kalaupun kamu mau ngasih, daripada kamu ngasih yang nggak pasti, mending kalau mau ngasih sebulan sekali pasti berapa, cuman 100.000 nggak apa-apa. Tapi jangan misalnya sekarang 100.000, besok 1 juta, besok kayak 300. Tapi mendingan dipastiin. Jadi orang tua itu tidak berharap gitu. Oke. Dan bete kalau misalnya kayak gitu posisinya, bokapnya minta terus.
pasti itu gue kebayang minta terus kan, dikit-dikit minta terus, dikasih berapapun kurang terus kan. Betul. Itu pegel sih kalau kayak gitu. Dia tuh sampai kayak gimana ya, pusing banget ya sama bapak gue, tanggung jawabnya semuanya di gue gitu. Padahal dia tuh nggak, maksudnya gue tuh kayak gini tuh karena nyokap gue, bukan karena dia gitu. Sampai di titik yang dia tuh bilang, bunuh bokap dosa gak sih gitu. Anjir, kata gue, gila, ini tuh udah gue nggak bisa jawab. Ih, lu harus jawab, bilang dosa lah, Mek. Kok nggak bisa jawab sih? Ya tapi kalau zolim bapaknya, ya tetap aja dosa. ya udah nggak usah dibunuh, doain meninggal. Ya itu lebih jalur langit lah. Astagfirullahaladzim, maaf, nggak gitu. Tapi gue tuh sebisa mungkin selalu mengajak orang untuk berdamai, Bang. Iya. Kayak udah, kita nggak tahu background story-nya bapak lu gimana, kenapa dia bisa kayak gini. Coba untuk mengerti aja. Biar di hatinya juga tenang. Iya. Kayak lu tuh benci sama orang tuh nyakitin diri sendiri, tahu? Iya, bener lagi. Kayak capek nggak sih lu benci sama orang tuh, capek tahu, ngurus energi lu, tahu? Iya banget. Apalagi lu benci sama orang yang penyebabnya kenapa hanya asumsi lu. Jadi lu nggak tahu kenapa dia gitu kayak apa dia gini apa. Jadi disiksa asumsi sendiri gitu loh, Mek. Capek banget itu hidup kayak gitu. Capek banget. Secapek kayak lu nagih utang ke orang yang nggak mau bayar, itu energinya jauh lebih terkuras dibanding lu nyari duit untuk bayar utang. Iya, kayaknya kan? Lebih baik nggak usah lu pinjemin nggak sih? Iya kan, lebih baik nggak usah lu pinjemin. Tapi nagihnya aja capek kan. Iya. Apalagi ya gitu, kebayang bener. Lu benci sama orang tuh capek banget. Dan itu bayangin, itu yang lu benci adalah bapak lu sendiri kayak. Karena awal-awal gue juga gitu, Bang, sama kasusnya. Tapi gue udah bisa berdamai karena setelah gue telusuri, ternyata dia punya background story yang akhirnya gue paham. Oh kok kenapa dia bisa kayak gini gitu. Akhirnya gue bisa memahami dan mencoba untuk berdamai dan memaafkan, walaupun dia gak pernah minta maaf gitu. Tapi setelah lu telusuri itu kan, lu ada semacam ngobrol sama bokap lu sehingga terjadi berdamai itu, atau ya lu udah gue terima, tapi gue misalnya dia melakukan apa ya, misalnya kayak bokap lu nih tiap hari harus mancing misalnya. Kalau nggak mancing dia stres gitu. Ya ternyata lu telusuri, ternyata dulu kakek gue pelaut gitu misalnya, kayak gitu lah ketemu. Iya. Nah lu akhirnya memahami doang kayak, oh ya udahlah wajar bokap gue gitu. Atau lu coba ngobrol sama bokap lu, ya nggak apa-apa mancing, coba ngobrol gitu loh. Enggak, gue memahami dia nggak dengan cara ngobrol, dengan cara gue telusuri apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa dia bisa kayak gini gitu. Tapi bokap lu tetap melakukan hal yang nggak lu suka. Iya. Nah ketika tapi gue lu udah menerima. Ketika dia aneh-aneh begini, gue udah menerima dia. Iya. Oh dia emang begitu karena dari kecilnya udah begitu gitu. Iya. Wah itu penting tuh. Jadi setelah nelpon lo itu udah sempat kontak lagi belum sama si cewek ini? Oh dia selalu telepon gue terus. Membaik nggak? Maksudnya dia sudah mencoba mencari tahu kenapa bokapnya begitu gitu-gitu atau belum? Belum. Tapi hubungan dia pelan-pelan membaik. Karena ya gimana, lu sakit kalau lu benci dia terus. Atau kemungkinan coba kalau nanti dia telepon, gue punya ide. Masukin bokapnya di agent TKI. Kirim bokapnya juga ke negara lain gitu. Udah tua tahu. Ya nggak apa-apa, kan ada negara-negara yang kurang orang tua tuh. Oh iya. Ya siapa tahu gitu. Karena kalau itu soal finansial ya memang paling bener adalah jangan memberi duitnya, tapi beri income source-nya gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Makanya banyak orang tua, banyak anak yang ketika mampu ya bikinin warung buat orang tuanya misalnya kayak gitu kan. Jadi nggak perlu kayak MBG. Ya. Jangan dikasih makan orang miskin, kasih cari pancingan, kerja, kasih joran, biar dia mancing sendiri. Iya. Gitu. Kan jadi ada peluang buka buka waduk, buka empang. Kalau semua pemerintah melalui Kementerian Kelautan mempunyai program 3 juta joran. Mancing mania. Editor kita, minggu lalu curhat, gue udah rencana mancing tapi ternyata ada yang booking studio jadi nggak bisa mancing nih gue. Pemancing. Kata si Gabriel, pemancing itu orang yang nggak pernah bisa maju, karena nyemplung. Iya Tapi ya itu, ya benar-benar. Jangan dikasih makan, tapi dikasih lapangan pekerjaan. Jadi lu nggak perlu nanggung makannya kan kalau orang udah punya kerja mah. Oke, itu 3 kejadian yang luar biasa
kompleks yang pernah lu dengar di jasa layanan lu? Ide pertama lu akhirnya membuka jasa layanan itu gimana Mik, ceritanya? Ceritanya 2022 itu gue kesepian bang. Gue nggak ada temen ngobrol. Setiap gue lihat anak-anak gue udah tidur, aduh bete nih ngobrol sama siapa ya gitu. Akhirnya gue bikin story. Ada yang mau curhat nggak sama gue, kita ngobrol yuk di WhatsApp tapi bayar ya. Ada yang mau. Gue pikir enggak loh, tapi ternyata ada yang mau. Dan banyak. Wah, nggak sengaja ya? Nggak sengaja karena gue butuh teman ngobrol tadinya. Wah. Tapi malah jadi bisnis jadi. Ya alhamdulillah emang hidupi juga kan. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada orang buka layanan kayak gitu, lu akan jadi customer gak? Enggak. Oh enggak. Sebelum lu punya ide buka sendiri juga gitu. Oh, gue emang rutin psikolog sih bang. Oh, mulai kapan Mik rutin psikolog? Nah ini penting nih, banyak orang yang Dari gue ngalamin kejadian pisah dari rumah tangga yang kedua. Itu gue tuh itu tahun berapa Mik? 2021. Oh, 2021 ya. Kan banyak orang yang masih menganggap bahwa kalau datang ke psikolog tuh takut dikira lu nggak waras, lu Sakit jiwa gitu. Lu waktu itu momennya ada mengalami fase itu dulu nggak sampai akhirnya lu berani atau yang nggak? Iya, karena gue ngerasa aduh kayaknya gue sakit, kayaknya gue ada yang aneh di dalam diri gue gitu. Kayaknya gue harus konsultasi sama orang yang ngerti gitu. Dan akhirnya setelah lu melakukan ke konsultasi psikolog, semuanya membaik. Semuanya membaik. Dan gue jadi suka sama psikologi, gue jadi suka. Oh. Gue jadi suka baca-baca buku tentang psikologi. Iya. Ternyata menarik ya. Menarik. Momen apa yang lu rasain sampai pada saat itu? Ini sebagai background story Sobat Nadir bahwa Mega kan bukan hanya sekali mengalami kegagalan, ya kan? 2 kali. Terus kenapa di momen lu yang setelah kedua kemarin baru ke psikolog? I mean like ada apa yang terjadi di hidup lu pada saat itu sampai lu akhirnya kayak gue perlu ke psikolog deh? Karena gue kan ngalamin KDRT ya bang ya. Terus gue tuh kayak ngedenger orang teriak, gue jadi takut. Oh iya. Terus gue denger orang gubrak tuh, gue aneh, ketakutan sendiri. Terus gue bisa teriak-teriak ampun sendiri. Sampai segitu ya? Kalau ngedenger orang ngomong tinggi, gue nggak tahu karena gue kebayang terus. Traumatis banget itu, gila. Kebayang terus, gue jadi kayak orang gila tahu, kayak gue gila nggak sih gitu. Kira gue dateng ke psikolog. Momen lu waktu itu kan artinya kan lu udah berpisah dari mantan suami lu yang KDRT itu kan. Momen lu ketika takut ada suara itu berlangsung berapa lama tuh Mek? Traumatis itu? Berbulan-bulan sih. Itu siapa yang lu dengar? Maksudnya apa, tetangga, rumah atau siapa gitu? Iya, lihat orang berantem deket gue jadi takut, lari gitu. Pokoknya apapun yang kayak ada keributan tuh gue takut. Sorry, yang pertama nggak ada KDRT? Nggak ada. Yang pertama kan emang selingkuh sama janda. Jadi gue nggak terlalu ada. Oh ya udah gitu bang. Karena gue menurut gue selingkuh tuh. Iya. Ya udah gitu. Berarti ada yang kurang dari gue dan ada yang lu butuh yang nggak ada di gue, ya udah silakan gitu. Apanya kan lu udah jadi materi stand up lu kan itu. Apa yang membuat dia selingkuh kan sudah lah jadi materi stand up lu kan. Makanya beli digital downloadnya. Overthinking. Ya kan? Overthinking. Ada menarik sekali itu salah satu show yang kalau tentang rumah tangga dari kalau sisi perempuan. Dari sisi perempuan dan belum ada ya komik Indonesia. Belum. Hanya Mega Salsabila. Kalau mau nonton spesial show-nya silakan download di mana? Ada ya? Ada di digital ada di aplikasi Comika ID. Oh iya, streaming di aplikasi Comika ID. Menarik sekali itu. Silakan kalau mau kepoin. Terus sorry, bukannya gue mengungkit ya Meg ya, tapi gue udah berdamai selalu. Oh, udah berdamai kan ya. Banyak lah pasti Sobat Nadir yang nonton ini mengalami fase di mana kalau nggak dia sebagai istri yang punya suami KDRT kah, atau mungkin dia anak yang bapak ibunya KDRT kah gitu. Kalau bisa sedikit digambarin gitu, kayak separah apa sih dulu? Maksudnya kan berantem atau berdebat dalam hubungan suami istri kan itu hal yang lumrah gitu. Kalau sampai KDRT itu dulu lo ingat nggak kenapa sampai pertama kali banget momen sampai terjadi itu, apa ada pemicunya apa gitu? Pemicunya COVID. Oh, oke.
Waktu itu lagi COVID. Suami lo positif swab? Enggak. Karena COVID. Dia nganggur Kak, pas Oke. COVID. Terus kalau nggak salah tuh, gue tuh masih punya uang lah gitu, masih ada tabungan. Dan dihambur-hambur lah gitu sama dia. Okay. Bukan dihambur sih, kayak dia bikin usaha apa, gagal bikin usaha apa sampai habis nih ceritanya. Pas habis ada momen yang dia ketangkep polisi, terus gue harus nebus dia. Dan itu tabungan terakhir gue dan udah habis. Di saat itu anak gue nggak ada susu, gas habis, listrik bunyi. Pokoknya semua yang dibutuhin orang miskin tuh di gue nggak ada gitu. Semuanya kontrakan belum bayar gitulah. Semua yang dibutuhin orang miskin lagi. Kayak beras gitu-gitulah bang. Yeah. Sampai gue sih masih bisa nahan gitu. Tapi anak gue kan enggak. Iya. Dan waktu itu ASI gue tuh nggak keluar. Oh iya, kemarin kita sempat bahas sama dokter Ray kalau nggak salah. Jadi salah satu ASI yang salah satu yang membuat ASI itu lancar adalah ketika ibunya bahagia. Nah, gue ya waktu kan? itu lagi stres banget, jadi ASInya nggak keluar, jadi dia harus pakai susu formula. Gue bilang lah sama dia, susu habis, iya entar, udah besok nih. Susu habis, iya entar mulu kagak dibeli-beli. Ya udah gue inisiatif lah, gue punya tas yang bisa dijual, tas bekas. Gue upload di WA Story. Ada yang mau beli COD. Jaraknya tuh deket, cuman 30 menit. Waktu itu bulan puasa, abis sebelum tarawih tuh gue izin sama dia, aku mau COD-an tas ya. Jangan, udah malam. Ini masih jam 8 gitu kan, belum malam banget. Deket kok COD-nya, jangan, lu ngerti gak sih? Gue bilang jangan. Ya udah, kalau jangan lu punya solusi yang lain gak? Nih anak nih gak nyusu dari kemarin, tapi lu cuma bilang iya doang. Terus dia bilang, besok gue yang cari, udah lu diem aja. Nah, Gua nggak bukan bisa. dari kemarin. Ini udah hari ketiga lu ngomong gitu. Gue nggak bisa. Terus dia bilang, kok lu ngelawan sih sama suami? Gitu. Kok lu ngelawan? Enggak, gue nggak ngelawan. Gue pengen tahu lu punya solusi yang lain nggak? Gue biar hati gue tenang nih. Gue harus punya uang malam ini gitu. Lu ngeyel ya, lu nggak bisa dibilangin sama suami. Pokoknya dia udah merasa gue tuh ngelawan dia. Akhirnya lu tetap berangkat kah atau? Enggak. Okay. Akhirnya dia bilang enggak, kalau lu mau pergi udah pergi dah gitu. Jadi gue diusir bang. Wah. Kalau mau pergi dah, sono. Kalau nggak nurut sama gue pergi aja dah. Gue diusir dari kontrakan, padahal gue yang bayar. Kok gue diusir dari rumah yang gue bayar gitu? Aneh banget gak sih? Terus gue bilang ya udah ya, gue pergi karena lu yang minta. Gue buka pintu, ditarik. Tuh kan, kalau gue nggak punya apa-apa, lu ninggalin gue. Lah emang dari dulu lu punya apa? Gue gak ninggalin, gue tuh pergi karena lu yang minta, gue bilang gitu. Akhirnya gue ditarik, dikunci. Lu udah lalu jangan ngelawan mulu, jerak udah terjadi. Dipukulin itu. Karena sebenarnya dia nyuruh gue pergi, padahal dia nggak rela gue pergi. Wah. Aneh nggak sih? Makanya gue bingung, apa gue yang sakit? Gue sampai mikir gitu tau. Dan itu yang mobilitas lu masih nunggu tuh posisinya. Masih. Mana nih tas gua? Setengah jam, sejam. Kasihan lu dia nunggu di Indomaret. Anjing, tapi gitu gila ya. Itu lu yang pertama kali lu shocknya gimana, Mek? Waktu itu pertama kali lu, itu pertama kali kan lu masuk? Pertama kali. Gue tuh mikir, gue tuh orang yang paling sangat suka diskusi bang. Gue tuh nggak bisa punya masalah nggak gue diskusin tuh, gue nggak bisa. Gue selalu diskusi. Tapi setiap diajak diskusi dia tuh nyari alasan yang lain gitu. Dan gue nggak bisa. Gue harus ngambil tegas, ngambil keputusan. Kalau dia nggak bisa ngambil keputusan, otomatis gue yang harus ngambil. Apalagi itu memang harus segera kan? Iya. Dan dia nggak terima kalau gue yang mengambil keputusan. Jadi seolah-olah tuh gue yang mau memimpin rumah tangga, padahal nggak gitu maksud gue gitu. Wow, tapi ya apa ya? Ya ini kan berkaitan juga dengan ajaran agama ya. Gue nggak bisa berdebat di situnya. Cuman gue tuh kalau gue pribadi ya, makanya memang
rumah tangga tuh bukan soal siapa yang mimpin, tapi kolaborasi kalau kata gue mah, ya kan. Kerjasama. Iya gitu. Siapa yang bisa dulu deh gitu. Iya. Kalau lu lagi nggak bisa, gue bisa ya udah. Nah iya kan gitu. Iya, dia tidak mengizinkan. Pas dia lagi nggak bisa, dia kayak malu. Mungkin dia insecure kayak kok istri gue sampai harus jual tas, mungkin gitu kali ya. Tapi gue nggak apa-apa loh. Itu bukan insecure, tolol itu. Beda, insecure sama tolol mah beda. Ini kan udah selama ini sampai akhirnya terpuruk kan juga kan lu yang backup. Betul. Ya kan? Bukan kali itu doang, pertama kali kalau dong. insecure dari awal dong. Iya, lalu insecure udah ngabisin duit tuh. Tapi gue punya, kenapa gue bisa berdamai sama itu? Kenapa? Akhirnya gue nemu background story dia. Hmm. Tentang dia, tentang orang tuanya, tentang masa kecilnya. Kenapa dia punya emosi yang begitu membeludak? Kenapa dia sebegitu takut dikontrol sama istri? Tapi posisi dia meledak itu pertama kali pas momen itu atau sebelumnya lu memang tahu dia emosional? Enggak, tapi keluarganya bilang itu bukan ke gua doang. Oh, oke. Sama orang tuanya begitu, sama neneknya kayak gitu, sama saudara-saudaranya kayak gitu. Ya jangan nikah dong, coy. Itu sebelum tahu gua. Iya maksudnya ke cowok ini, maksud gua ngingetin ngapain lu nikah kalau lu punya sifat begitu gitu, kasihan ceweknya. Enggak. Ya banyak, maksud gua kayak pernikahan tuh buat gua hal yang sangat luar biasa berat ya Mek ya. Maksudnya sakral, berat, dan itu adalah proses seumur hidup gitu. Jadi ada yang bilang ya lu nggak akan siap menikah, jadi lu mau nggak mau ya lu nikah aja dulu. Enggak gitu menurut gue ya. Iya. Ya walaupun gue akan terus tidak siap, tapi seenggaknya gue kan bisa takar diri gue, ya nggak sih? Kayak tadi lu bilang, gue yang sangat gue takutin adalah ketika ya gue nggak ada duit nih, yang lapar perut gue masih bisa tahan, tapi kalau itu istri dan anak gue, kan gue merasa berdosa banget. Itu yang gue bikin kayak gue egois sih kalau gue masih belum bisa mengatasi itu, tapi gue memaksa untuk merit gitu. Berdosa banget gue. Dan ternyata banyak loh orang-orang yang cowok-cowok yang bahkan berani untuk sampai nggak mempertimbangkan itu, dan akhirnya kejadian yang kayak dulu itu. Ketika meledak yang disalahin istrinya, kan itu kan juga nggak fair kan. Terus akhirnya pas pertama kali itu gimana syoknya lu? Kan udah biru-biru memar-memar gitu kan. Terus dia pergilah bawa anak gua ke rumah, karena kontrakan gue deket sama rumah neneknya, pergilah. Besok pagi-paginya dia datang. Terus dia bilang, dia manggil tukang urut, "No, muka lu pada biru," kata dia gitu. Terus gue ngaca, anjir beneran biru. Iya tapi kan muka biru nggak diurut dong. Iya badannya juga pada sakit-sakit, mungkin dia pikirnya gitu. Oh iya, oke Terus gue bingung deh, kayak gue harus ngapain ya sekarang gitu. Gue nek banget ngeliat mukanya gitu. Kok bisa sih lu memperlakukan gue kayak gitu. Padahal dari selama kita menikah, salah apa yang pernah gue buat gitu. Anjir. Salah lu mana yang gak pernah gue maafin. Lu nganggur gue bisa terima. Iya. Lu pulang malam gue bisa terima gitu. Sampai gue mikir, gue ngambil keputusan karena gue gak mau ya bertahan demi anak tuh, gue gak mau. Karena gue yakin orang KDRT itu sifat bang. Iya. Tabiat itu mah. Tabiat, gak bisa. Apalagi keluarganya udah bilang kalau dia tuh kayak gitu bukan nama gue doang gitu. Kayaknya gak bisa gue gak bisa bikin dia berubah. Gue gak mau. Iya. Gue gak mau jadi cewek yang nanti juga dia berubah, nanti juga gak bisa. Iya. Kalau dia bukan berubah dari diri sendiri gak bisa. Dan bukan tugas lu juga ngubah dia. Iya kan? Betul. Bukan job desk lu. Tuhan gak ngasih job desk di hidup lu adalah salah satunya ngubah dia dari KDRT jadi enggak kan? Iya. Tapi yang gue pastikan adalah selama gue menjadi istri dia, gue sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi gue nggak ada penyesalan. Bukan gue selingkuh, bukan gue yang gimana, bukan gue pergi buat sama cowok gitu. Ya udah, gue pergi. Dia bilang nggak boleh bawa anak sama dia. Ya udah gue pergi, gue pulang. Bentar, sorry. Malam itu setelah lu dipukulin, itu kan dia cabut ke rumah neneknya bawa anak lu. Betul. Ketika lu di momen itu sampai besoknya kan pasti ada momen lu kayak shocknya gila-gilaan tuh Mek. Shock lu di KDRT. Setelah itu malah shock ditinggal dia. Ninggalnya bawa anak, lu sendirian di situ. Wah gimana malam itu Mek?
malam itu gue kayak nangis aja sampai yang ketiduran. Jadi gue bangun pagi udah ada dia lagi Udah ada gitu. dia lagi. Anjir, tapi gila sih itu kayak wah. Untung lu nangis sampai ketiduran gitu. Kalau enggak kan Karena lu lapar bang. Waduh. Bukan karena capek nangis doang gitu. Karena lapar juga. Karena gak jadi COD masalahnya. Waduh. Lu siapa tahu pas besoknya dia datang bawa tukang urut sama bawa orang yang mau beli. Nih abangnya dari semalam nih nungguin nih. Siapa nih masuk. Anjir gila itu. Gua waktu itu di kosan gue pernah, Mek. Persis sebelah kamar gue. Ngaku sih suami istri, cuman ya mungkin suami istri pasangan muda lah ya. Malam-malam ada momen jam 2 gitu mereka baru balik. Gua kan biasanya tidur jam 3, jam 4 gitu ya. Mereka baru balik, ingat banget gue. Terus gebuk-gebukan gitu, gedebuk. Si cewek itu teriak yang bener-bener histeris yang kayak tolong gitu. Itu aja gue stres banget itu. Lu gak datengin? Gue datengin, gue ketok. Boy, Didobrak gak sama lu? enggak didobrak lah. Karena bisa jadi dikunci sama si. Gue ketok terus sampai ya gue kan di situ paling lama di kosan itu ya. Gue kan senior nih anjay. Gue juga maksudnya gue tuh nggak seneng denger orang berantem. Itu satu tuh, gue nggak seneng banget denger orang berantem. Waktu gue di penjara aja, misalnya ada yang digulungin di kamar gue keluar. Ada yang digebukin, digulungin, gue meli keluar gitu. Gue nggak mau gitu di situ. Nah ini waktu itu malam itu gue gedor jam 2-an gitu. Jangan berisik gue bilang kayak gitu. Diem tuh mereka. Diem terus gue masuk, udahlah ya, udah. Sambil gue lapor ke ibu kos sama yang jaga kos, gue bilang ini kamar ini gitu. Datengin juga sama yang jaga kos gitu. Ibu kos udah tidur. Nggak lama abis itu gue tuh duduk kayak di area ruang tengah gitu loh. Gue ngerokok segala macam. Nah nggak lama keluar nih ya si cowoknya. Terus kayak bang gitu. Terus ceweknya keluar kayak mukanya rambutnya udah berantakan, tapi gue nggak lihat ada darah atau apa lah ya, cuman kayak tolong. Anjir, di satu sisi gue tuh males ribet. Ini gue juga pengen sekalian kita bahas lah ya, bagaimana cara kita menyikapi kalau kayak gitu tuh. Gue di satu sisi gue males ngurus terlalu dalam, tapi di sisi lain kalau gue nggak ngapa-ngapain ya kasihan juga nih cewek gitu kan. Menurut lu apa yang harus kita lakukan kalau kayak gitu? Menurut gue tuh kalau udah pukul-mukul tuh udah bukan urusan rumah tangga bang, urusan kita sesama manusia bang. Gue pernah ngelewatin itu juga sebelum gue sama suami gue pernah juga misahin orang kayak begitu. Karena mau dia tuh laki-laki tuh akan berlindung, enggak ini urusan rumah tangga, akan berlindung di situ. Sementara dia udah nggak kuat lagi, perempuannya. Terus, itu tuh harus ditolong tuh kalau kayak gitu. Menurut gue ya, karena yang gue alamin sendiri kalau nggak ada yang nolong tuh nggak bisa bang, bisa mati orang. Ya nggak akan mampu cewek ngelawan cowok gitu. Terus akhirnya waktu itu udah tuh gue malam itu dia keluar masuk lagi, terus ya gue jadi ini aja, jadi nggak nyaman kan. Jadi malam itu gue nggak bisa tidur, kayak dengar suara bledek dikit gitu, kayak duk gitu dikit, kayak gue kebangun gitu. Sampai akhirnya jam subuh ibu kos gue bangun. Terus ibu kos gue bangun, ya nah gimana mas, ini tadi udah aku gedor gini. Besoknya langsung diusir ya, kalau lu mau berantem jangan sini lagi. Itu maksudnya gue pernah banget ngadepin, dan itu aja gue sebagai tetangga ngerasa kayak berat juga gitu, apalagi lu pas malam ya? Iya gitu, kayak gue kebayang malam itu posisi lu di situ gitu, Mek, lapar lagi. Kayak anjir, mau beli makan gak ada duit, iya kan? Iya. Itu bener-bener nol banget lu. Bener-bener nol. Wah anjir. Tapi bertahan malam itu lewat. Besoknya bukan dikasih makan, dikasih tukang urut. Ada duit berarti dia manggil tukang urut ya? Iya ada. Besoknya tuh dia kayak ngasih gue, ngelemparin gue duit receh-receh. Nggak tahu dia malamnya kemana. Pokoknya dia punya duit receh-receh. Tuh duit tuh, makan tuh duit gitu. Ya, kata gue, kenapa nggak dari kemarin, kan nggak usah berantem kan? Iya. Kalau dia kemarin bergerak, maksudnya lu kalau bergerak bisa loh. Iya. Lu hitung tuh. Hitung. Berapa? Gue nggak, karena gue tanya dulu, lu udah beli susu belum? Gitu. Kata dia udah. Mana? Nggak gue ambil duitnya sama sekali. Oh. Dilempar bang. Iyalah anjir. Ngapain gue ambil?
Gue kadang bingung dah, kok cowok bisa sejahat-jahat itu ya. Menurut gue cowok yang emosional tuh mendingan dia beresin deh emosinya. Dia cara mengelola emosinya dibenerin dulu. Jangan nyari istri yang sabar. Gak bisa. Sesabar-sabarnya istri lu juga, kalau lu begitu mulu capek lo orang. Iyalah. Dan sedikit, mumpung gue ingat ya, sedikit apa ya, pesan lah ya dari gue. Kalau lu sekarang Sobat Nadir, kamu berada di fase punya pacar tapi KDRT, udah tinggalin. Jangan dilanjutin, gak ada alasan pembenar apapun yang bisa jadi alasan lu untuk bertahan sama orang kayak gitu. Mending tinggalin, beneran deh. Karena cowok itu kalau udah sampai main tangan ke cewek, itu bukan cowok yang layak lu perjuangin. Gak ada alasan apa. Seganteng-gantengnya siapa ya? Nicholas Saputra, kalau dia berantem jambak, enggak jambak, maksudnya nampar. Kalau jambak kan agak lucu ya. Ih, terlalu feminim ya. Seganteng-ganteng Nicholas Saputra, tapi dia kalau main tangan tinggalin. Tapi gue ngerti bang, kenapa ada orang yang KDRT, tapi dia nggak mau lepas. Kenapa? Karena dia punya ketergantungan finansial dan ketergantungan emosional. Cewek-cewek yang dia nggak finansial independen, mau di KDRT gimana? Dia tetap bertahan. Iya sih. Karena dia pas bingung dia. Kalau gue lepas dari dia, aduh gue ntar gimana? Ntar gue tinggal di mana, anak gue gimana? Gitu. Yang gue hadepin beberapa orang curhat sama gue juga gitu. Tapi gue selalu bilang enggak. Rezeki itu bukan dari suami doang gitu. Dari bapak, dari keluarga, dari bisa lewat jalur manapun. Apalagi kalau lu niat lu untuk buat anak ya, pasti ada gitu jalannya. Dan gue percaya kok kita tuh sekuat itu, kita tuh sehebat itu. Jangan pernah ngerasa kayak gue kalau nggak sama dia gue hancur hidup gue. Enggak. Lu nggak fair itu ke diri lu. Diri lu tuh sekuat itu, jadi jangan pernah ngeraguin, jangan pernah ngeremehin diri kamu sendiri. Jangan pernah. Enggak. Lihat deh, kamu sekarang bisa bertahan. Lihat 5 tahun ke belakang, lihat 3 tahun, 10 tahun yang lalu, kamu akan amazed kok bisa ya bertahan. Sekuat itu kok kita gitu. Jadi ya itu tadi gue bilang gak ada alasan sih, Mek. Alasan itu hanya bentuk ketidakadilan, ya overthinking dan ketidakadilan kita terhadap diri kita sendiri. Betul. Gitu. Ya kalau ada yang bilang kan tanaman yang nggak bisa gerak aja ada rezekinya. Apalagi kita yang punya kaki punya tangan. Apalagi kita yang ya walaupun misalnya disabilitas nggak punya kaki, tetap kalau gerak mah pasti Tuhan ngasih kok rezekinya. Jadi jangan pernah bertahan dengan orang-orang kayak gitu. Gue nggak. Dan buat cowok-cowok nih ya, kalau lu kenapa sih lu sampai berani main tangan ke cewek? Gue nggak habis pikir anjir. Bisa dilihat dari backgroundnya dulu sih bang, sebenarnya keluarga atau riwayat. Dia mungkin anak yang melihat orang tuanya menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Dan tahu kan nggak enak pasti dia ngelihat itu kan. Kok lu ulangin gitu? Tapi alam bawah sadarnya gitu. Dia akan ngerasa kalau masalah selesai dengan begini. Gitu. Ya makanya ke psikolog. Iya kan? Iya betul. Ke psikiater gitu, bahwa itu nggak benar. Jangan jadi penerus tradisi nggak benar lah. Harus diputus mata rantai ketoksikan itu. Dan itu yang dilakukan Mega, Sobat Nadir, bahwa Mega ini kalau bisa dibilang ya dia adalah seorang wanita yang termasuk wanita yang independen. Amin. Ya kan, lu independen dalam artian gini, lu tahu bahwa lu punya value, ya dan kita semua harus kayak gitu kan. Semua wanita tuh harus tahu bahwa dia tuh punya value kan. Jangan gue nggak bisa apa-apa gitu. Prinsip wanita kan harus dia tahu bahwa dia punya value, dan Mega tuh seperti itu. Lu mulai bergerak cari duit sendiri itu mulai kapan ya, Meg? Dari SMP bang. Tuh. Dari SD malah gue. Gue kelas 6 SD tuh. Biduan ya kalau nggak salah. Nyanyi dangdut. Kelas 6 apa lu? Gak bisa pakai high heel gue. Gue ini kelas 6 SD tuh ngajarin les anak kelas 1, kelas 2 gitu. Iya. Itu lu belajar dari mana? Nyari duit kayak gitu?
Karena tetangga gue punya anak kelas 1 sama kelas 2 SD. Terus dia tahu kalau rapat gue ranking mulu. Ajarin gak anak gue gitu. Terus dikasih sebulan berapa gitu. Itu kelas 6 SD. Terus SMP juga nyari nyari duit sendiri juga karena bapak gue gitu kan. Iya. Kagak dia tuh prioritas pendidikannya nggak ada gitu. Yang penting bisa makan, yang penting hidup udah gitu. Jadi sekolah tuh nyari sendiri. Lu sampai lulus SMA ya? Enggak, paket gua. Oh, paket. Terakhir lu sekolah itu jasanya selain paket sebelum? Sekarang lagi kuliah. Enggak. Yang sebelum lu ngambil paket itu terakhir SMP atau SD? SMP. SMP. SD lu ranking. SMP ranking? SMP lumayan. Masih berapa besar lah gitu. Yeah. Karena gue ketinggalannya gini, gue nggak punya buku. Oh iya, balik lagi soal karena kemampuan finansial ya. Betul. Dan akhirnya kejar paket C. Dan sekarang kuliah. Sekarang kuliah baru masuk semester 1. Ih, keren. Ngambil jurusan apa? Psikolog. Hukum. Ya, psikolog. Kagak mampu bang. Ya. Belum mampu, maksudnya. Ternyata jurusan itu adanya di kampus-kampus yang lumayan mahal. Iya. Gitu. Wah, tapi keren sih. Akhirnya bisa menempuh kuliah. Keren. Kuliah sambil punya anak sekolah 2. Ada yang ya tadi kan. Tapi hebat loh, maksudnya gue bisa hidup loh gitu. Ya kan? Gak nyangka kan? Bisa loh gitu. Lu tuh memang sekuat itu, kita tuh sekuat itu kok. Kalau kita memang mau, ketemu kok jalannya. Dan ya itu maksudnya kayak kalau lu sekarang berada di fase ya Sobat Nadir berada di fase kayak yang terjebak di sebuah hubungan yang ya bukan toksik lagi ya, udah hubungan yang benar-benar bahaya gitu. Ya better keluar ya Mik ya. Menurut gue sih kita tuh perempuan mau laki-laki tuh harus punya prinsip apa yang bisa dilewat, apa yang bisa dimaafkan dan yang tidak bisa ditoleransi gitu. Kalau di gua selingkuh dan KDRT tuh tidak bisa ditoleransi. Mau gue cinta banget sama lu, mau lu punya harta 7 turunan gak habis-habis, kalau lu udah selingkuh, kalau lu udah KDRT, enggak, gua nggak mau gitu. Iyalah itu bener. Jadi ya syukur-syukur bisa dipirit dari zaman pacaran ya, maksudnya kayak mengenalnya udah ini orang selingkuhan gak gitu, ini orang sering main tangan gak gitu ya. Jadi nggak perlu sampai menikah karena lebih ribet kan proses pisahnya. Betul. Trauma nggak menikah? Enggak. Deket sama cowok nggak? Trauma, gue nggak traumanya gini karena itu pilihan gue sendiri, bukan dijodohin, bukan apa. Emang gue yang salah milih aja, jadi gue nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Filternya jadi lebih sulit ya sekarang kalau deket sama cowok? Iya, mungkin di gue sama di pasangannya juga sih. Karena kan sekarang gue udah bawa anak, gue juga punya background masa lalu yang nggak semua mertua suka, kayak tatoan segala macam gitu. Anak lu yang umur berapa aja? Yang cewek pertama umur 11. Wah, bentar lagi mau masuk SMP. Yang kedua? Bimba umur 4 tahun. Anaknya Mega sulung semua by the way guys. Anaknya Mega 2 sulung semua, hebat. Tapi mungkin buat apa ya? Buat orang-orang yang bokap nyokap lu dulu KDRT juga nggak? Enggak, tapi selingkuh. Makanya lu benci banget dengan selingkuh ya? Gue benci banget sama orang selingkuh. Dan gue tuh nggak sekuat nyokap gue. Gue nggak bisa kayak nyokap gue yang memaafkan orang selingkuh berkali-kali. Karena gue tahu jadi nyokap gue tuh sakit. Gue nggak mau. Apa yang diinget dari dari kejadian nyokap lu diselingkuhin yang menurut lu itu sakit banget, yang jadi pegangan lu gitu? Gue waktu TK, gue inget banget bapak gue nyuruh nyokap gue pergi ke rumah bapaknya di Sukabumi, nengokin katanya kakek gue sakit. Ternyata malam itu dia bawa jablay ke toko yang dia kita tuh usaha punya material bang. Di toko itu. Bokap nyokap lu ini punya usaha material. Di toko itu dia bawa. Kok lu tahu itu umur TK lu? Karena dibayar. Gue taunya pas udah gede. Pas itu gue nggak ngerti apa-apa. Pokoknya pas mama gue pulang, gue ngomong. Karena gue masih kecil. Ma tadi aku
lihat ayah sama ini gini berantem malamnya. Aduh gue salah ya kata gue gitu. Berantem malamnya. Ternyata emak gue dibohongin, kakek gue nggak sakit. Gila nggak bapak gue kayak gitu, gila nggak? Aduh gue kayak ngerasa bersalah karena gue udah cepuin ya. Gitu. Tapi kalau gue nggak bilang, kasihan nyokap gue dong. Kalau lu nggak bilang akan sering tuh modus kayak gitu, nyuruh ke rumah orang tua yang alasan sakit kan? Kakak-kakak gue yang gede-gede tahu bang, tapi nggak ada yang berani, takut nyakitin hati emak gue, takut mereka berantem. Kan gue nggak ngerti apa-apa, jadi gue ngomong. Kalau gue ngerti, gue nggak tahu ya, mungkin gue ngomong atau enggak. Tapi karena gue nggak ngerti, gue ngomong berantem. Kakak lu marahin lu nggak? Oh lu ini jadi berantem? Ada yang di atas gue 2 tahun sama yang di atas gue 4 tahun. Lu sih ngapain bilang mama gitu? Gue nangis karena gue ngerasa pertengkaran itu sebabnya gue. Padahal bapak gue aja yang kayak gitu. Dan itu berulang kali mama gue maafkan. Dimaafkan. Sampai gue udah gede, gue tanya nyokap gue, "Ma, kenapa sih gak cerai aja? Kalian tuh, gue tuh punya anak banyak. Gue tuh sayang sama lu pada, makanya gue gak cerai." Terus gue bilang, "Udah cerai, mama hidup sama aku, kita yang biayain anak-anak." Baru dia berani. Wow. Karena ketergantungan finansial tadi. Kalau gue pisah sama bapak lu masih pada kecil-kecil, siapa yang biayain kalian? Gue gak punya kerjaan begitu. Makanya gue paham sebenarnya posisinya, tapi gue gak bisa membenarkan karena mama kayak gitu nyakitin diri mama sendiri. Emang mama pikir kita senang, kita bahagia? Enggak. Akhirnya posisinya bokap nyokap cerai pas kita udah pada mandiri. Tahun berapa tuh? Itu sebenarnya nggak cerai gitu, kayak pisah aja. Ya bisa aja. 2010-an. Belasan. Terus dan berarti itu dua prinsip selingkuh dan KDRT ya, yang lu jadi benci banget gitu. Mungkin terakhir nih Mek, buat sobat Nadir yang berada di fase sebagai anak yang tahu posisi orang tuanya tuh ya, yang satu misalnya orang tuanya KDRT, atau di satu sisi anak nih tahu orang tuanya selingkuh gitu. Apa yang harus mereka lakuin? Cepuin lah. Masa lu tega sih ngelihat nyokap lu diselingkuhin tapi dia nggak tahu? Gue sih lebih seneng anak gue bilang kalau bapaknya selingkuh, gue lebih seneng daripada harus ditutupin. Tapi gue nggak tahu ya anak-anak yang lain. Tapi gue berharap kalau ada yang selingkuh di antara orang tua lu harus kasih tahu sama yang diselingkuhin. Karena hak dia juga, dia harus tahu. Iya. Lu berapa kali kan momen kayak waktu itu yang di perpusnas lu ajak anak ya. Di situ kan juga kita ngomongin soal cerita lu. Gimana cara lu menjaga atau mendidik anak-anak lu dengan apa yang sudah lu lalui untuk bekal mereka ke depannya? Apa yang lu lakukan ke mereka? Misalnya lu ya cerita aja semuanya, open dari kecil, jadi mereka terbiasa untuk diskusi atau gimana? Iya, gue tuh suka diskusi, suka deep talk sama anak-anak gue. Terlebih anak gue yang paling pertama, karena dia cewek dan umurnya udah rada dewasa, udah mulai ngerti. Gue tuh setiap malam sebelum tidur, gue tuh selalu ngobrol sama dia. Kayak gue tanya, dia malu apa enggak sih? Kamu malu gak sih punya ibu janda gitu? Kamu malu gak sih punya ibu yang cerai? Dia bilang, enggak kok bun, aku juga kalau jadi bunda aku ceraiin bapak kayak gitu. Suami kayak gitu aku ceraiin. Jadi gue gak perlu mengajarkan deh kayaknya. Gue lebih ke diskusi aja deh. Tapi jadi overprotective gak ke anak, apalagi yang cewek, untuk nanti ke depannya, kamu kalau ini jangan sama cowok yang begini atau gimana? Karena kan pasti ada ya rasa kayak ya protektif tuh kan itu naluriah ya. Lebih-lebih bahkan kalau mungkin kita pernah sebagai orang tua ngalamin hal yang kayak tidak mudah gitu. Lu kayak gitu gak? Enggak, tapi anak gue tuh udah terlanjur ngucap kayaknya nanti aku gedenya gak usah nikah deh gitu. Jadi kayaknya nih anak udah mulai mengerti, udah mulai tahu apa yang dia butuh dan apa yang enggak. Keinginan sama yang kebutuhan tuh dia udah tahu. Udah gitu. tahu ya. Jadi gue tuh gak terlalu mengajarkan dia, malah dia yang banyak ngajarin gue banyak hal gitu bang. Wah itu menarik tuh. Banyak hal yang akhirnya gue sadar gara-gara dia. Akhirnya gue tahu gara-gara dia. Tapi dia udah mulai punya pacar. Umur 11 tuh SMP? Kelas 5 SD. Suka-sukaan gitu udah mulai?
Nggak tahu ya gue kalau gue ajak ngobrol gitu-gitu dia selalu ngomong apaan sih bun Yeah. gitu, masih gitu. Tapi biasanya gue dulu pacaran pertama gue kelas 5 deh kayaknya, apa kelas 4 ya? Us, Ya maksudnya semakin sekarang kan ya makin terbuka sebenarnya. mungkin. Iya. Tapi gue selalu bilang sih kalau ada yang kamu deket ngobrol ya. Ya. Gitu. Suruh Terbuka. ngadepin mama. Anak lu udah mulai minta tato belum? Mac, gue akan menutup dengan pertanyaan yang sama. Ini adalah pertanyaan yang menjadi pertanyaan penutup untuk setiap narasumber yang datang. Oke. Boleh lu jelasin alasannya, boleh juga enggak, terserah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah lu bahagia dengan hidup lu sekarang? Gue bahagia karena setiap luka yang gue alami itu akhirnya gue sadar itu yang ngebentuk gue jadi kayak sekarang. Jadi setiap momen yang sekarang tuh gue selalu syukuri. Gue gak pernah inget-inget lagi kenapa gue dulu gini. Gue gak pernah. Gue selalu pengen jadi orang yang mensyukuri hari ini. Luar biasa. Mega, thank you banget udah datang ke Thank Nadir you, Bang. Podcast. Ini ada buku yang ditulis oleh Ibu Christine Sama. Udah pernah ketemu juga Bu Sudah. Christine sebagai penulis dan inisiator dari Kaukus Keswa. Ini adalah cerita narasumber-narasumber yang pernah datang ke Nadir Podcast, Mac. Makasih. Bisa menemani lu ketika lu nggak ada yang daftar curhat via WhatsApp. Itu masih dibuka nggak curhat via WhatsApp? Kan jadi psikolog. Oh, jadi psikolog. Belum tayang episode 1. Belum. Tapi mudah-mudahan rencana tayang kapan? Kalau ini tayang kayaknya udah tayang. Boleh silakan dicari di YouTube MSA Kreatif. MSA Kreatif atau mau Instagramnya Mega untuk tahu update soal Mega juga. By the way, tahun ini ada rencana bikin special show nggak? Tahun ini fokus Tanafes dulu. Oh iya, Serafes luar biasa. Mega, terima kasih udah datang ke Nadir Podcast. Jangan lupa Sama-sama, happy Bang. terus ya. Amin. Terus berjuang untuk bahagia. Itu pesannya dari gue. Terima kasih sobat Nadir yang menonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.